Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi qala fi kitabihi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Allahumma salli wa sallim ala habibi Taha Sayyidina Muhammadin asban nufusi wa azkaha wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum khairu ummati wa ahlaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan seluruh jiwa raga kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dan dalam acara yang sangat mulia pula, yaitu menyambung pengajian tafsir kita. Kita sambung kajian tafsir kita dalam kitab Nidaul Mu'minin min kalami Rabbil Alamin. Salawat dan salam jangan pernah terlupa kepada makhluk yang paling mulia. Tanpanya pintu surga tidak akan terbuka, bahkan tanpanya pula dunia ini tidak akan tercipta, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai akhir masa. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Nidaul Mu'minin min kalami Rabbil Alamin, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi aw ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian itu qisas. Fil qatla, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Diwajibkan, difardukan atas kalian qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka dengan orang yang merdeka pula, hamba sahaya dengan hamba sahaya pula, perempuan dengan perempuan pula qisasnya. Faman 'ufiya lahu min akhi syai'un, barang siapa mendapatkan kemaafan daripada saudaranya, barang siapa mendapatkan kemaafan daripada saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah orang yang memaafkan itu mengikuti dengan yang baik, mengikuti dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah pula orang yang dimaafkan itu memberikan diyat kepada orang yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, demikian itu keringanan dari Tuhan kalian dan juga rahmatnya. Faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim,
Barang siapa lampau batas sesudah demikian itu, maka bagi dialah azab yang sangat pedih. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Qisas ini berasal daripada kata qassa yaqussu. Dalam kitab Lisanul Arab, makna qisas ini ialah suatu hukuman yang diterapkan. Suatu hukuman yang diterapkan mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan. Jadi makna qisas dalam kitab Lisanul Arab adalah sebuah hukuman yang diterapkan, namun dengan cara mengikuti tindak pidana yang dilakukan. Kalau bahasa simpelnya, diperlakukan seseorang itu atas apa yang ia lakukan. Kama tadinu tudanu. Diperbuat seseorang itu sebagaimana dia memperbuat. Kalau orang itu dibunuh, kalau orang itu membunuh, maka dia juga akan dibunuh. Kalau orang itu melukai, maka dia pun juga akan dilukai. Kalau orang itu memukul, maka dia pun juga akan dipukul. Suatu bentuk hukuman, namun itu mengikuti bentuk tindak pidana yang dia lakukan. Ini makna qisas dalam kitab Lisanul Arab. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kata qisas ini di dalam Al-Quran tidak banyak Allah menyebutkan, cuma ada 4. Allah menyebut kata qisas dari juz pertama sampai juz 30. Allah cuma menyebut sebanyak 4 kali. Pertama di ayat yang kita baca tadi, Al-Baqarah 178. Ada lagi di Al-Baqarah ayat 179. Ada lagi Allah menyebut kata qisas di surah Al-Baqarah pula ayat 194. Dan terakhir Allah menyebut kata qisas dalam surah Al-Maidah di ayat 45. Di ayat 45. Jadi Allah sangat sedikit menyebut kata qisas, cuma 4 kali di dalam Al-Quran. Di ayat yang baru kita baca 178, ayat seterusnya 179, lalu di beberapa ayat lagi di Al-Baqarah pula ayat 194. Lalu yang terakhir di surah Al-Maidah di ayat 45, Allah menyebut kata qisas secara gamblangnya. Adapun di ayat lain ada makna yang sedikit berbeda daripada qisas, namun ambilan katanya sama, tapi qasas. Ada kata qasas, beda maknanya. Hurufnya hampir sama, ambilannya pun juga hampir sama. Qassa yaqussu datang qasas. Tapi ada memiliki arti yang berbeda. Bukan arti qisas yang baru saja kita sebutkan tadi. Ada Al-Quran menyebut kata qasas. Itu artinya malah cerita-cerita. Ini bisa kita lihat di surah Ali Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ali Imran ayat 62. Apa kata Allah? Inna hadza, sesungguhnya ini cerita Nabi Isa, lahuwal qasasul haq, itu cerita yang benar. Makna di sini malah makna cerita di Ali Imran ayat 62. Ada lagi makna yang berbeda dari cerita.
itu di surah Al-Kahfi di ayat 64. Fartaddal fi atharihima qasasa. Makna qasas di sini pun berbeda lagi di surah Al-Kahfi ayat 64. Maknanya di sini ialah mengikuti jejak. Fartadda fi atharihima qasasa. Maka kembalilah Nabi Musa dan pembantunya mengikuti jejak semula. Jadi ada makna yang sedikit berbeda dari makna yang kita sebutkan tadi di Ali Imran 62 dan juga di surah Al-Kahfi ayat 64. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Turunnya ayat ini ada asbabun nuzul. Kenapa Allah turunkan perkara kisah ini atau Al-Baqarah 178 ini? Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini, kenapa Allah menurunkan ayat ini, itu ada ceritanya, ada asbabun nuzulnya. Bisa kita lihat dalam kitab tafsir Quranul Azim, itu Al-Imam Ibnu Katsir mengambil riwayat daripada Sa'id bin Jabir tentang asbabun nuzul ayat ini. Riwayat daripada Sa'id bin Jabir. Jadi Imam Ibnu Katsir mengambil riwayat daripada Sa'id bin Jabir dalam kitab Al-Quranul Azim. Apa kata Ibnu Katsir mengutip riwayat daripada Sa'id bin Jabir tadi? Asbabun nuzul ayat ini, kata beliau, bahwa ada dua kelompok minal Arab. Ada dua kelompok minal Arab. Ada kelompok dari dua golongan dari orang Arab. Mereka itu saling membunuh. Bil jahiliyah qabla Islam. Mereka itu saling bunuh-membunuh pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Biqalilin, dengan perkara yang sangat sedikit atau sangat sepele. Perkaranya sangat simpel, sangat sepele. Namun orang Arab dulu masalah sedikit saja jawabannya adalah bunuh dan membunuh. Bahkan mereka itu bersumpah bahwa mereka tidak meridhakan budak yang meninggal di antara mereka kecuali membunuh orang yang merdeka. Jadi kalau ada budak mereka yang terbunuh, mereka bersumpah tidak akan ridha kecuali membunuh orang yang merdeka. Dan mereka juga bersumpah bahwa mereka tidak akan ridha jika ada wanita di kalangan mereka yang dibunuh, maka harus laki-laki sebagai kisasnya atau yang harus dibunuh pula. Sampai-sampai mereka bersumpah demikian. Melihat perilaku ini, turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Al-hurru bil hurri, orang merdeka kisasnya dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, kisasnya hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, kisasnya perempuan dengan perempuan pula. Nah, ini ayat ini turun agar orang-orang Arab jangan membunuh budak, jangan membunuh orang merdeka karena terbunuhnya budak, jangan membunuh pula orang merdeka laki-laki karena terbunuhnya wanita. Ini asbabun nuzul dalam kitab Al-Quranul Azim. Imam Ibnu Katsir mengambil riwayat daripada Sa'id bin Jabir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kitab lain, di kitab tafsir Qurtubi atau tafsir Ad-Durrul Mansur, ada sedikit perbedaan riwayat. Nah, di tafsir Qurtubi atau tafsir Ad-Durrul Mansur, ini ada sedikit perbedaan riwayat. Riwayatnya dari Qatadah. Dari Qatadah. Asbabun nuzul ini Imam Qurtubi mengambil riwayat daripada Qatadah, bukan dari Sa'id bin Jabir.
Apa kata Imam Qurtubi dalam kitab beliau tentang asbabun nuzul ayat ini? Bahwa dulu zaman jahiliyah, kata beliau, orang-orang itu sangat mudah menumpahkan nyawa ini. Mereka sangat mudah bertikai, sangat mudah saling bunuh-membunuh, sangat mudah saling menganiaya. Bahkan parahnya di zaman jahiliyah itu, mereka itu sering mengatakan bahwa kami akan membunuh orang yang merdeka kalau terbunuh budak di antara kami, dan kami akan membunuh pula orang laki-laki yang merdeka kalau ada wanita di antara kami yang terbunuh pula. Jadi hampir mirip maknanya, namun beda riwayatnya. Ada dari Sa'id bin Jabir dan juga Qatadah, tapi maknanya hampir sama, bahwa dulu orang-orang jahiliyah itu kalau budaknya yang meninggal, kalau perempuan yang meninggal, pasti mereka ingin mencari laki-laki yang merdeka sebagai qisasnya atau sebagai tumbalnya untuk dibunuh pula. Lalu Allah menurunkan ayat ini agar mereka itu mengkisas sesuai dengan Allah, hukum yang Allah Ta'ala terapkan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Di sini Allah membedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah bedakan. Terbunuhnya laki-laki harus laki-laki pula. Terbunuhnya perempuan harus perempuan pula sebagai qisasnya. Di sini ayat Allah Ta'ala membedakan. Namun ada beberapa ayat Al-Quran Allah itu menseratakan antara laki-laki dan juga perempuan. Ada 4 ayat dalam Al-Quran prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ada menyebutkan 4 prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Allah sejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Ada kesetaraannya antara mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mensetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah. Itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat 56. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Allah di sini menyebutkan kata ins, manusia. Allah tidak membedakan mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Allah setarakan dalam perkara ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Al-Dzariyat di ayat 56. Pertama, kesetaraan Allah antara laki-laki dan perempuan dalam perkara ibadah. Ada lagi dalam Al-Quran Allah itu mensetarakan antara laki-laki dan perempuan. Ada prinsip kesetaraannya dalam perkara memikul tugas sebagai khalifah di muka bumi. Di ayat ini Allah mensetarakan laki-laki dan perempuan sama-sama dalam memikul tugas sebagai khalifah di muka bumi. Bisa kita lihat surah Al-Baqarah di ayat 30. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak menyebut laki-laki, tidak menyebut perempuan. Sini Allah setarakan kita memiliki tugas masing-masing sebagai khalifah Allah di muka bumi, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala mensetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara mendapatkan kemuliaan. Jadi Allah mensetarakan kita
Siapa yang ingin mulia di antara kita, baik laki-laki dan perempuan, Allah setarakan. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, di Allah setarakan mereka di sini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling takwa. Mau dia laki-laki atau perempuan, yang paling takwa di antara kita itulah yang paling mulia. Allah setarakan dalam untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat di ayat 13. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala mensetarakan laki-laki dan perempuan dalam menerima amal mereka. Allah setarakan kita dalam menerima amal ibadah kita. Mau laki-laki mau perempuan, Allah setarakan dalam hal penerimaan ibadah mereka. Itu bisa kita lihat surah Ali Imran ayat 195. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni la adhi'u amala 'amil minkum min dzakarin aw unsa. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian min dzakarin aw unsa, baik daripada laki-laki dan juga perempuan. Allah setarakan dalam hal penerimaan amal. Allah tidak menyia-nyiakan amal kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah selalu menerima mereka, dan Allah tidak menyia-nyiakan amalan yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Inilah 4 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.